Angkatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang tingkat 2. Kehadiran saya pada malam ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada teman-teman semua. Penyuluhan yang akan saya berikan adalah penyuluhan tentang penyakit malaria. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu penyakit malaria? Belum. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Pengertian dari penyakit malaria ini sendiri adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengalami demam dan menggigil. Penyakit ini disebabkan oleh parasit yang bernama Plasmodium. Ditularkan melalui gigitan nyamuk yang bernama nyamuk Anopheles. Penyakit ini bisa menyerang wanita maupun pria dan di semua kalangan. Malaria ada 5 jenis. Yang pertama adalah malaria tropika, yang kedua adalah malaria tertiana, yang ketiga ada malaria quartana, dan keempat ada oval, dan kelima ada knowlesi. Di sini ada berbagai macam masa inkubasi dari penyakit malaria itu sendiri. Misalnya ada masa inkubasi Plasmodium falciparum antara 12 hari dan Plasmodium vivax antara 13 sampai 17 hari dan Plasmodium oval antara 13 sampai 17 hari. Tanda dan gejala dari malaria ini sendiri adalah demam tinggi yang berkala biasanya disertai dengan sakit kepala. Yang kedua pucat karena kurang darah. Yang ketiga badan terasa lemah, nafsu makan menurun, mual disertai muntah. Dalam keadaan menahun, gejala di atas disertai dengan pembesaran limfa. Pada malaria berat, gejala disertai dengan kejang-kejang dan penurunan kesadaran hingga koma. Pada anak-anak makin muda usia tidak terlihat gejalanya. Pencegahan malaria itu sendiri dengan yang pertama adalah menghindari atau mengurangi gigitan nyamuk. Bisa dengan tidur menggunakan kelambu, pada malam hari berada di dalam rumah, memakai lotion anti nyamuk atau menghidupkan obat anti nyamuk, pasang kawat kasa pada ventilasi rumah. Yang kedua adalah membersihkan tempat-tempat istirahat yang bisa menjadi sebab atau sumber nyamuk. Misalnya membersihkan rumput pada halaman rumah, membersihkan selokan-selokan atau got yang tergenang air, melipat baju atau yang digantung-gantung sebaiknya tidak ada, mengalirkan air yang menggenang, menimbun dengan tanah dan pasir semua genangan air yang terdapat di sekitar rumah teman-teman. Yang ketiga adalah membunuh nyamuk dewasa dengan menggunakan racun serangga seperti obat nyamuk bakar, semprot, dan menggunakan bubuk ABT. Bahaya dari penyakit malaria ini adalah anemia berat karena sel-sel darah merah yang ada dalam tubuh dimakan oleh parasit tersebut. Yang kedua ada pada ibu hamil, penyakit malaria ini menyebabkan gangguan pada air atau plasenta. Pembuluh darah otak penderita dapat tersumbat sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, teman-teman, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Baiklah. Jadi pertanyaannya, adakah cara tradisional dalam kita menangani penyakit malaria tersebut? Biasanya untuk mengobati malaria ini dibutuhkan bantuan medis, tapi ada juga cara-cara tradisional untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan meminum air rebusan daun pepaya. Itu bisa diminum 3 kali sehari. Air dari daun pepaya itu sendiri bisa mengatasi malaria meski kita harus juga berobat ke dokter. Baiklah, ada lagi? Bagaimana penanganan pertama pada penyakit malaria? Penanganan pertama pada penyakit ini adalah hal yang sangat penting adalah untuk menjaga suhu tubuh dari pasien malaria tersebut tetap seimbang agar tidak terjadi seperti
kejang, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Kira ada lagi? Apa saja komplikasi yang terdapat pada penyakit malaria? Komplikasi yang biasanya terjadi pada malaria ini adalah anemia. Bisa anemia berat dan bisa menimbulkan kematian. Baiklah teman-teman, saya akan menyimpulkan dari penyuluhan kita malam hari ini. Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk yang bernama nyamuk Anopheles. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah, tempat tinggal kita, agar terhindar dari yang namanya sarang nyamuk. Bisa dengan membersihkan selokan rumah, membersihkan tempat sampah secara berkala, dan juga menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat selalu. Semoga dengan penyuluhan ini teman-teman bisa terbuka wawasannya tentang penyakit ini dan juga selalu hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.